Halo sobat bola sekalian, setelah perjalanan yang sangat luar biasa selama 3 musim, pelatih kepala Persib, Boyan Hodak, akhirnya memilih buat meninggalkan kursi kepelatihan Persib. Walau keberadaannya gak benar-benar pergi dari Persib, karena dia saat ini hanya berganti jabatan menjadi Technical Advisor Shareholders Group, atau sederhananya penasihat teknis, tapi rasa kesedihan itu pasti tetap terasa. Bukan karena kepergian, bukan karena kehilangan, tapi karena prestasi yang telah dicapai. Bayangin 3 musim pertamanya langsung ngasih 3 gelar juara buat Persib. Dia datang gak dengan sambutan yang besar, dia datang dengan keadaan Persib yang kritis, tapi dari sambutan yang biasa itu, ternyata dia bisa bawa Persib bangkit. Bukan cuma bangkit, tapi juga jadi juara, bahkan mendominasi. Dan sekarang perannya gak akan ada lagi di ruang ganti maupun di pinggir lapangan. Gak akan ada lagi sosok yang bisa berperan sebagai pelatih, teman sekaligus ayah buat para pemain di lapangan. Gak akan ada lagi orang dengan ciri khas love language physical attack-nya, yang semua hal itu pasti bakal sangat dirindukan. Tapi harusnya Bobotoh gak perlu khawatir berlebih, karena tugas head coach Persib sekarang dikasih ke sosok yang paling dipercaya sama Boyan Hodak. Bisa dibilang dia adalah tangan kanan Boyan Hodak, yaitu Igor Tolic. Dengan peran Boyan Hodak yang masih ada di belakangnya, diharapkan fondasi yang telah dibangun selama ini bisa terus dilanjutkan atau bahkan ditingkatkan. Tapi pasti semuanya masih bertanya-tanya, sebenarnya apa alasan Boyan Hodak memilih buat gak jadi pelatih kepala Persib? Apa tugas yang bakal dia lakukan? Apakah ini merupakan langkah yang tepat? Dan apakah Igor Tolic udah benar-benar siap untuk memimpin skuad Persib dengan segala macam target serta standarisasi yang diwariskan oleh Boyan Hodak? Semua itu bakal kita bahas di sini. Ini bahasanya cukup berat, jadi silakan kalian siapin kopi atau cemilan buat nonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bahas tentang alasan Boyan Hodak memilih buat gak jadi pelatih kepala Persib. Tentu pilihan ini bukan atas dasar pengambilan pilihan yang mudah. Pasti ini adalah sesuatu yang benar-benar udah dipikirkan secara matang oleh Boyan Hodak maupun manajemen Persib. Pada dasarnya, manajemen Persib masih sangat ingin buat Boyan Hodak stay jadi pelatih kepala Persib. Kenapa? Karena mereka masih sangat puas dengan kinerja Boyan Hodak dan mereka percaya kalau kepemimpinan Boyan Hodak ini masih bisa terus berlanjut. Levelnya itu belum benar-benar mentok, masih bisa naik lagi. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah karena terlalu berisiko juga buat Persib ngambil pelatih baru. Karena belum tentu dengan pelatih baru tersebut bisa punya kualitas serta kecocokan yang sesuai dengan Persib saat ini. Plus belum tentu juga pelatih barunya nanti sanggup dengan standar minimal yang sebelumnya udah Boyan Hodak ciptakan. Artinya risikonya besar. Maka kalau Persib mau ambil pelatih baru, persiapannya harus benar-benar matang. Transisi perubahan kepelatihannya itu harus benar-benar halus supaya pergantiannya bisa tetap mempertahankan standar minimal dan bisa meningkatkan kualitas yang ada. Makanya Persib sekarang belum mau ngambil risiko besar karena mereka masih percaya sama gerbong kepelatihan Kroasia ini. Dan demi mempertahankan Boyan Hodak, Persib juga berani buat ngasih tawaran yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang hal itu memang dikarenakan kontribusi yang selama ini udah Boyan Hodak berikan, sekaligus sebagai usaha buat membujuk Boyan Hodak supaya mau kontraknya diperpanjang sebagai pelatih kepala. Dan satu sisi, Boyan Hodak juga pengen buat stay di Persib. Kenapa? Pertama, karena nilai kontraknya bagus. Kedua, karena Boyan Hodak juga udah nemuin kenyamanan di sini. Kalau dia pindah, artinya dia harus siap dengan tantangan baru. Dia harus mulai lagi dari nol, harus capek lagi. Yang hal itu juga hasilnya belum tentu bakal sesuai sama apa yang dia torehkan bersama Persib saat ini. Cuman, dikarenakan alasan pribadi, yang alasan pribadi ini setelah gua telusuri, ternyata salah satu dan yang paling besarnya adalah karena alasan kesehatan. Akhirnya, Boyan Hodak memilih buat gak melanjutkan jabatannya sebagai pelatih kepala Persib. Jadi ternyata Boyan Hodak selama ini gak benar-benar sehat, kondisi kesehatannya cukup riskan. Terbukti di laga terakhir Persib musim ini lawan Persijap, di situ Boyan Hodak pakai alat yang namanya Continuous Glucose Monitoring. Yang alat itu merupakan alat memantau gula darah yang digunakan oleh pengidap diabetes. Alat ini juga bukan sekedar memantau, tapi datanya bakal digunakan untuk pengambilan keputusan dokter dalam melakukan penanganan terhadap penyakit diabetes tersebut.
Nah, artinya dengan Boyan Hodak yang sampai harus pakai alat ini, tentu itu bisa jadi pertanda bahwa penyakit yang dia miliki, khususnya diabetes, itu memang punya risiko yang cukup tinggi. Dan karena tugas sebagai pelatih kepala, apalagi pelatih kepala Persib itu gak mudah, ada banyak target, tekanannya tinggi, bebannya besar, yang semua itu tentunya sangat berisiko terhadap kesehatan Boyan Hodak. Maka atas semua kondisi tersebut, rasanya itu jadi alasan yang sangat masuk akal dan sangat bisa diterima buat Boyan Hodak memilih untuk rehat dari pekerjaannya sebagai pelatih kepala. Nah, karena kondisi kesehatannya yang gak memungkinkan, sedangkan Persib dan Boyan Hodak masih sama-sama pengen bersama, akhirnya diambillah jalan tengah, yaitu Boyan Hodak sekarang berganti jabatan sebagai Technical Advisor Shareholders Group, atau biar lebih gampang kita sebut aja penasihat teknis. Ini juga banyak ditanyain, apa sih bang tugasnya penasihat teknis? Jadi sederhananya, penasihat teknis itu adalah orang yang ditunjuk sama kelompok pemegang saham atau dewan direksi untuk memberikan arahan strategis kepada klub. Tugasnya apa? Tugasnya melakukan evaluasi dan pengawasan. Jadi nantinya Boyan Hodak bakal mengevaluasi kualitas pelatih dan direktur teknik. Dia bakal menganalisis strategi pengembangan tim, bantu nentuin filosofi permainan klub, ngasih rekomendasi strategis berdasarkan analisis data dan solusi atas masalah yang ada. Jadi kalau ada masalah tertentu, Boyan Hodak bisa bantu ngasih rekomendasi. Misal, salahnya di pemain. Ya Boyan Hodak bakal bantu nyari pemain yang cocok. Salahnya di taktik, Boyan Hodak juga bakal ngasih rekomendasi taktik ke Igor Tolic. Intinya, Boyan Hodak bakalan tetap sangat berperan dalam keberlangsungan skuad Persib musim depan. Dia nggak ada bareng tim secara langsung, tapi otaknya bakalan tetap sangat berperan terhadap kebijakan yang bakalan sangat membantu dan sangat berpengaruh sama keberlangsungan skuad Persib yang dipimpin sama Igor Tolic. Makanya ini juga yang gua bilang di awal bahwa Bobotoh gak perlu khawatir karena peran Boyan Hodak bakalan tetap sangat terasa. Dan menurut gua ini jadi langkah yang sangat tepat buat Persib maupun Boyan Hodak. Satu sisi, Persib gak kehilangan peran dari Boyan Hodak. Tim kepelatihan juga masih dipimpin sama orang-orang sebelumnya yang menjadi kepercayaan Boyan Hodak. Dan buat Boyan Hodak, dia juga masih bisa tetap bertahan di Persib. Dia masih bisa memberikan dampak serta perannya buat Persib sambil dia juga rehat dari segala macam aktivitas beratnya sebagai pelatih kepala. Jadi bisa dibilang tugas Boyan Hodak sekarang gak akan banyak menguras fisik dan Persib masih bisa mendapatkan manfaat dari pemikiran serta kejeniusan yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Kemudian untuk Igor Tolic yang sekarang mengemban amanah baru sebagai head coach. Ini menarik. Satu sisi ada banyak pihak yang percaya dan optimis, tapi satu sisi lainnya ada juga kekhawatiran kalau Igor Tolic mungkin gak akan sesempurna Boyan Hodak. Jadi gini, mari kita pelajari atau pahami faktanya dulu. Sebagian besar dari kita pasti udah tahu kalau Igor Tolic sebelum gabung ke Persib, dia bukan asisten pelatih, melainkan dia adalah seorang pelatih kepala. Berdasarkan data dari Transfermarkt, sebelum gabung ke Persib, dia pernah menangani 3 klub berbeda yang berkompetisi di Liga 2 Kroasia. Dari statistik, bisa dibilang statistiknya jauh dari kata sempurna. Karena dari 59 pertandingan, dia cuma dapat 16 kali menang, 19 kali imbang, dan 24 kali kalah. Rekor imbang dan kalahnya lebih besar daripada menangnya. Tapi, ketika dia jadi asisten pelatih Persib, dia udah mimpin 4 pertandingan sebagai pelatih kepala, yang ketika itu dia gantiin peran dari Boyan Hodak yang dikarenakan akumulasi kartu. Hasilnya, 3 kali menang dan 1 kali kalah. Statistik yang cukup baik. Nah, tapi semua statistik tersebut gak bener-bener jadi jaminan yang mencerminkan kualitas Igor Tolic sebagai pelatih kepala Persib nantinya. Kenapa? Karena situasinya udah ada banyak hal yang selama ini Igor Tolic lewati sebagai asisten pelatih dari Boyan Hodak. Selama 3 musim terakhir pastinya udah ada banyak ilmu serta pengalaman yang dia dapat dari Boyan Hodak, kualitas kepelatihan, pemahaman taktik, adaptasi kultur sepak bola Asia dan Indonesia, semuanya pasti didapatkan sama Igor Tolic. Dan semua itu jadi modal yang sangat penting buat Igor Tolic. Artinya sekarang dia udah punya banyak modal dari pengalamannya 3 tahun sebagai asisten pelatih Boyan Hodak. Ditambah dia punya basic sebagai head coach, ditambah dia juga beberapa kali pernah mimpin pertandingan Persib sebagai head coach, maka semua pengalaman serta kemampuan tersebut itu jadi alasan penting dan besar yang bikin Igor Tolic layak buat mengemban amanah sebagai head coach Persib.
Ditambah lagi tugasnya akan tetap dibantu sama Boyan Hodak yang secara gak langsung dalam tanda kutip jadi otak tambahan buat Igor Tolić. Maka perubahan yang ada sekarang gak banyak memberikan perubahan besar. Persib tetap mempertahankan standar minimal karena adanya peran di balik layar dari Boyan Hodak dan pengalaman yang dimiliki Igor Tolić. Tapi mereka juga punya potensi untuk meningkatkan kualitasnya. Karena standar minimal ini bakal ditingkatkan dengan potensi kualitas yang dimiliki oleh Igor Tolić itu sendiri. Jadi kesimpulannya, walaupun sosok Boyan Hodak yang selama ini punya pengaruh besar buat keberhasilan Persib gak ada di pinggir lapangan, gak ada di locker room, tapi situasi ini harusnya gak berdampak besar karena Persib tetap mempertahankan kerangka kepelatihan. Igor Tolić punya kapasitas sebagai pelatih kepala dan udah punya banyak ilmu serta pengalaman yang diserap dari pengalamannya selama 3 musim terakhir ketika jadi asisten pelatih Boyan Hodak. Yang keberlangsungan kepemimpinan Igor Tolić nantinya juga bakalan tetap dibantu sama pelatih jenius, pencetak sejarah, history maker, yaitu Boyan Hodak. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Boyan Hodak. Terima kasih banyak atas kenangannya, terima kasih banyak atas jasanya hingga prestasinya. Bisa dibilang Boyan Hodak merupakan pelatih terbaik Persib. Beliau mundur dari kursi kepelatihan Persib di masa kejayaannya, yang hal ini bikin dia dikenang sebagai legenda terbaik Persib sepanjang masa. Sekarang pendapat kalian gimana? Apakah kalian optimis dengan era kepelatihan baru Persib ini? Yuk diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!